Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asyifa Harinisa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Di bab kali ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu reset MAC address, lalu network mode NAT dan NAT vs NAT network dan lain-lain. Ke materi yang pertama yaitu reset MAC address. Nah, jadi di bab 3 ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan virtual machine ke jaringan, virtual machine ke laptop kita, maupun virtual machine ke virtual machine. Nah, jadi di bab 3 ini kita akan belajar networking ya teman-teman. Jadi di networking ini teman-teman tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Di sini kita masuk ke aplikasi virtual machine lagi. Kita akan mereset MAC address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman klik yang Ubuntu clone, setelah itu klik setting. Lalu teman-teman pilih yang network. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di bagian ini yang warna biru-biru ini ya teman-teman. Kalian klik aja. Nah, jika sudah kan MAC address-nya akan berubah. Teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman juga lakukan hal yang sama ke Ubuntu server yang ini. Teman-teman klik setting. Nah, lalu teman-teman klik network dan di sini teman-teman klik. Nah, oke. Lakukan hal yang sama ke semua Ubuntu server ya teman-teman. Nah, jadi di materi reset MAC address-nya sudah selesai teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu network mode NAT. Nah, sebelum memasuki materi kali ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu NAT dan fungsi NAT. Jadi, NAT adalah singkatan Network Address Translation, yaitu proses yang menerjemahkan alamat IP lokal ke alamat IP public. Jadi, IP yang terdapat di virtual machine akan diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Jadi di sini saya memiliki Ubuntu server. Nah, di Ubuntu server ini terdapat IP privat yang harus diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Teman-teman di sini klik setting. Setelah itu teman-teman pilih opsi network. Lalu di sini teman-teman ganti mode NAT. Jika sudah, teman-teman klik OK. Lakukan hal yang sama ke Ubuntu clone ya teman-teman. Klik setting, pilih network. Setelah itu pilih mode NAT. Nah, teman-teman klik OK. Lalu kita start. Di sini teman-teman masukkan username-nya, lalu masukkan password-nya. Setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman coba masukkan ping google.com. Setelah itu teman-teman enter. Di sini sudah berhasil ya, karena sudah TTL. Jadi cara memberhentikannya yaitu klik Ctrl dan C. Nah, selanjutnya kita beri perintah IP address, enter. Nah, jadi kita nanti akan coba ping pada laptop kita. Hasilnya akan jadi request timeout karena kita nggak tahu interface ini ada di mana atau tersembunyi. Di sini kita klik di pencarian, kita ketik command from. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ketik ping, lalu masukkan IP address yang sudah teman-teman dapat tadi, 10.0.2.15, lalu di enter.
Nah, di sini pasti keterangannya akan request timeout atau gagal. Nah, jadi di sini kita bisa cek kontrol panel. Nah, setelah itu teman-teman klik network and internet. Setelah itu network and sharing center. Teman-teman klik change adapter setting. Nah, di sini tidak muncul jaringan NAT karena statusnya hidden ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan NAT dan NAT network. Nah, di sini jika menggunakan NAT, kita akan langsung terhubung ke hidden interface atau laptop atau host OS kita. Akibatnya kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama, sehingga membuat keduanya saling komunikasi. Nah, sedangkan jika menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke host OS, melainkan akan melalui switch terlebih dahulu. Switch ini bersifat virtual, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya, pada virtual machine pertama mendapatkan IP 10.0.2.15, sedangkan virtual machine kedua mendapatkan IP 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch, baru akan terhubung ke hidden interface. Nah, di materi selanjutnya kita masuk ke praktek NAT network. Untuk membuatnya kita coba klik file, setelah itu klik referensi. Nah, di sini itu tidak ada pilihan NAT network ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan VirtualBox versi 7. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena settingan dari VirtualBox versi 7 beda dengan versi 6. Jadi di sini kita close, kita klik file, setelah itu klik tools. Teman-teman bisa memilih network manager. Nah, setelah itu teman-teman menggunakan mode NAT network. Teman-teman klik create. Nah, di sini akan otomatis muncul ya teman-teman. Setelah itu teman-teman klik Ubuntu server, lalu klik setting, pilih network. Di sini teman-teman ganti ke NAT network, lalu klik OK. Nah, teman-teman klik yang clone, setting, pilih network, lakukan hal yang sama seperti Ubuntu server, klik OK. Lalu teman-teman start keduanya secara bersamaan. Kemudian kita bisa melihat apakah keduanya memiliki IP yang berbeda. Seharusnya karena kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu, yang mana itu akan membuat keduanya virtual machine memiliki IP yang berbeda. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik, kita masukkan passwordnya, lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah sudo dh client in r and post. Nah, jadi perintah ini untuk menghapus IP address ya teman-teman. Kita klik enter, kita masukkan passwordnya, kita enter, lalu kita masukkan perintah IP address. Nah, di sini tidak kelihatan karena kita memasukkan perintah menghapus. Setelah itu kita masukkan perintah meminta IP address, yaitu sudo dh client. Karena kita meminta IP address, jadi kita tidak usah menuliskan -r, kita langsung tulis enpost. Setelah itu enter. Kemudian teman-teman masukkan perintah IP address.
Nah, jadi di sini sudah kelihatan IP address-nya teman-teman, yaitu 10.0.2.7. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama ke Ubuntu server ya teman-teman. Teman-teman login terlebih dahulu, masukkan username-nya, lalu enter, lalu masukkan password-nya, enter. Nah, di sini teman-teman memasukkan perintah sudo dh client in rn pass, enter. Masukkan passwordnya, enter. Lalu teman-teman masukkan perintah IP address. Nah, di sini IP address-nya hilang ya teman-teman. Di sini teman-teman masukkan perintah untuk meminta IP address kembali, yaitu sudo tanpa -r, langsung npost. Setelah itu teman-teman memasukkan perintah IP address. Nah, di sini sudah terlihat, yaitu IP address-nya 10.0.2.8. Nah, jadi masing-masing dari Ubuntu sudah mendapatkan IP address yang berbeda. Jadi kita coba ping terlebih dahulu menggunakan IP address yang berbeda. Nah, jadi di sini kita ketik ping, kita masukkan IP address dari Ubuntu clone ya teman-teman. Kita masukkan 10.0.2.7, lalu enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, berarti Ubuntu ini itu sudah terhubung. Jadi kita hentikan aja dengan pencet Ctrl V. Lalu teman-teman lakukan di Ubuntu yang satunya 10.0.2.8, enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman, berarti sudah saling terhubung. Jadi di sini kita sudah berhasil menghubungkan kedua VM ini dengan mode network. Nah, di materi selanjutnya yaitu bridge network. Jadi simulasi bridge network yaitu dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah virtual machine langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga oleh host OS. Nah, di sini virtual machine kita akan otomatis terhubung ke interface WiFi ini. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Kita klik Ubuntu server, pilih menu setting, lalu network. Ini kita ganti bridge adapter. Namanya biar seperti ini, kita klik OK. Lalu kita klik start. Di sini kita masukkan username-nya, kita masukkan password. Lalu kita ketik perintah IP address. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita masuk ke control panel. Kita klik Network and Internet, Network and Sharing Center. Kita klik Change Adapter Setting. Nah, jadi di sini virtual machine kita akan otomatis terhubung ke interface WiFi ini. Jadi bridge adapternya akan membawa virtual machine kita ke interface ini, yang mana IP-nya itu sama dengan IP laptop saya yang didapatkan dari Wi-Fi yang sedang saya gunakan. Nah, di materi selanjutnya yaitu host only network. Nah, untuk simulasi host only network, jadi ketika kita menggunakan NAT atau NAT network, interface yang terhubung ke laptop kita itu merupakan hidden interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada laptop kita. Jadi network interface-nya itu jelas. Nah, ini membuat host dan host only bisa saling berkomunikasi, di mana keduanya akan mendapat IP serupa, tetapi hanya berbeda angka di belakang. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan. Kita klik yang Ubuntu server, kita klik setting, lalu pilih network, kita ubah menjadi host only adapter. Kita klik OK. Lalu kita start. Jadi di sini teman-teman masukkan username, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu teman-teman masukkan perintah sudo dh client min rn pass. Perintah ini itu untuk menghapus IP address. Lalu kita masukkan password. Setelah itu kita ketik perintah IP address.
Nah, di sini IP-nya sudah hilang ya teman-teman. Lalu kita ketik perintah sudo tanpa min r. Kita meminta IP lagi. Lalu teman-teman IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 192.168.56.103. Nah, kita cek host only-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke control panel, pilih network and internet, lalu network sharing center, klik yang ini, kita pilih host only, klik kanan, pilih status, lalu details. Nah, di sini muncul IP 192.168.56. Di sini ada tambahan angka 1. Jadi ini sama ya teman-teman. Jadi kita close saja. Nah, jadi IP yang tadi membuat virtual machine kita terhubung ke laptop kita. Di sini kita coba ping, lalu masukkan IP address-nya 192.168.56. Enter. Nah, jadi di sini itu memang gagal ya teman-teman. Jadi kita mencoba buka di komen, karena di sini tuh statusnya itu by the of data. Kita buka comment prompt. Nah, jadi di sini kita ketik ping, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, jadi di comment prompt ini berhasil ya teman-teman. Jadi kenapa sih ping dari virtual machine ke laptop kita gagal, tapi dari laptop ke virtual itu berhasil? Itu dikarenakan Defender Firewall pada laptop kita, karena itu membuat laptop kita terlindungi. Jadi nggak bisa diping dari luar, tetapi kita bisa ping keluar. Nah, selanjutnya kita masuk di materi Disable Windows Firewall, atau mematikan firewall pada Windows kita, sehingga nanti dari virtual machine itu kita akan bisa ping ke laptop kita. Oke, kita langsung masuk ke control panel. Kita klik System and Security, Windows Defender Firewall. Nah, kalau teman-teman tidak ada pakai software Defender itu, dia hijau semua, berarti terdapat firewall yang menyala. Jadi untuk cara mematikannya kita bisa memilih turn Windows Defender Firewall on or off. Kita pilih turn on. Kita klik turn off Windows, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close. Nah, sekarang kita mau coba apakah berhasil ping ke virtual machine kita. Oke, sekarang kita coba ping, lalu masukkan IP address-nya. Nah, karena Defender Firewall-nya sudah dimatikan, jadi otomatis akan berhasil ya teman-teman. Jadi untuk memperhatikannya kita pencet Ctrl C. Nah, setelah praktek ini teman-teman bisa langsung mengaktifkan kembali Windows Defender Firewall-nya, karena akan membahayakan jika dimatikan. Nah, kita klik aja Control Panel, kita klik System and Security, Windows Defender Firewall. Di sini kita turn on, lalu klik OK. Nah, pada materi yang terakhir kita akan membahas internal network part 1 dan part 2. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana simulasi dari interface internal network. Nah, jadi di sini itu simulasi internal network part 1, yang dimana jika virtual machine atau ghost OS menggunakan network mode internet, maka dia tidak akan ada urusan dengan ghost OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika VM1 menggunakan network mode internal dan VM2 juga menggunakan internal network, maka keduanya bisa saling berkomunikasi menggunakan switch internal, yang mana switch ini ialah internal network sehingga dapat menghubungkan sesama VM. Nah, di sini saya sudah memasuki VirtualBox.
Nah, jadi sebelumnya kita setting, kita ganti internal network terlebih dahulu. Nah, di sini kita kasih nama internal 1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita setting juga yang ini. Kita klik network, kita ganti internal network. Di sini namanya internal 1 ya teman-teman. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita start. Nah, di sini otomatis akan berhenti atau stuck karena dua virtual machine ini meminta IP address di dalam baterai internal itu sendiri. Tetapi DHCP-nya tidak memiliki IP, atau bisa dibilang DHCP-nya itu tidak mau memberi IP ya teman-teman. Gimana kita menggunakan IP statik dari virtual machine ini ya teman-teman. Jadi gimana sih caranya supaya bisa? Pertama kita power off terlebih dahulu aja ini semua. Kita power off. Lalu teman-teman setting ganti bridge. Teman-teman ganti bridge. Lalu oke, lakukan hal yang sama. Jadi ini juga harus kita setting ya teman-teman. Kita ganti bridge lalu kita start secara bersamaan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman login, masukkan username, nah setelah itu teman-teman masukkan perintah sudo nano splice etc splice netplan semua installer yang titik yang enter password. Nah, lakukan hal yang sama ke virtual machine satunya. Masukkan perintah sudo nano splice etc splice netplan splice in installer config ya. Jadi ini itu perintah beri IP, nomor IP address ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang ini otomatis sudah masuk ini. Di sini kita setting, kita ganti no, lalu enter. Kita tuliskan address. Lalu kita masukkan IP, kita membuat IP address. Space 4. Nah, yang ini saya mau mengubahnya. Saya mau ganti 1.2. Jika sudah, kita Ctrl X kembali. Setelah ini, lalu kita ketik perintah sudo netplan apply. Kita IP address. Ini kita masukkan sudo netplan apply, enter upload. Maaf, di sini salah tulisannya. Kita ulang, sudo netplan apply, enter. Kita ketik saja IP address. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita power off saja. Nah, jadi tadi kan saya sudah menyetingnya menjadi bridge karena tadi DHCP-nya atau virtual mesinnya tidak memiliki IP. Tapi tadi saya sudah membuat IP-nya. Jadi sekarang kita bisa cek di setting, kita ganti internal. Untuk kita ngeceknya itu kita setting di internal. Lalu ini namanya itu biar internal itu kita oke. Nah, yang ini juga kita setting ganti jadi internal. Namanya juga biar menjadi internal 1 kita oke. Setelah itu kita start
secara bersamaan. Lalu kita coba masukkan IP yang Ubuntu clone. Kita klik link, kita masukkan IP address 192.168.1. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini berhasil ya teman-teman. Di sini kita untuk memberhentikannya klik Ctrl C. Kita klik yang satunya. Kita lakukan hal yang sama, kita masukkan IP address yang Ubuntu server. Kita klik link 192.168.1. Kita enter. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Jadi kita berhentikan juga. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!